Pada suatu hari di negeri yang jauh, 5 orang pastor terkenal sebagai orang yang sangat sombong. Mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling benar, sementara agama lain adalah salah. Ketika mendengar nama Abu Nawas, mereka merasa tertantang dan memutuskan untuk mendatanginya dengan niat untuk mempermalukannya. Singkat cerita, mereka pun mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, jika kau mampu mengalahkan kami berlima, kami akan mengakui kebenaranmu," kata salah seorang pastor dengan nada congkak. "Baiklah," jawab Abu Nawas dengan tenang sambil tersenyum. "Jika aku kalah, aku akan mengikuti apa yang kalian yakini," ujar Abu Nawas. Kerumunan pun mulai berkumpul, tertarik ingin menyaksikan bagaimana kecerdasan Abu Nawas menghadapi 5 pastor tersebut. Pastor pertama pun maju dan berkata, "Hei Abu Nawas, kau bilang Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa. Jika Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak menciptakan dunia tanpa penderitaan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak, lalu berkata, "Pernahkah kau melihat pedang yang tajam?" "Ya, kami melihatnya," jawab pastor itu. "Jika pedang itu dibuat untuk pajangan saja dan tidak pernah dipakai untuk berperang, apakah kau tahu seberapa kuat dan tajamnya pedang itu?" tanya Abu Nawas. "Ya tentu tidak tahulah," jawab pastor itu mulai bingung. Nah, begitu pula dengan manusia. Tuhan memberikan ujian dan penderitaan agar manusia menunjukkan kekuatan iman dan kesabarannya. Sebab tanpa ujian manusia tidak akan pernah tahu seberapa besar keimanan mereka kepada Tuhan. Mendengar itu, pastor pertama pun terdiam dan tidak bisa membantah Abu Nawas. Lalu pastor kedua pun maju dan berkata, "Kalau Tuhan itu ada, mengapa Dia tidak menunjukkan dirinya kepada kita?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Kau tahu cahaya matahari kan?" "Ya," jawab pastor kedua. "Bisakah kau menatap matahari langsung dalam waktu yang lama tanpa merasa sakit di mata?" tanya Abu Nawas. "Ya tentu tidak bisalah," jawab pastor itu semakin bingung. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, karena keagungan dan kemuliaannya jauh lebih dahsyat dari cahaya matahari. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya lewat segala ciptaannya di dunia ini. Mendengar itu, pastor kedua pun terdiam kehabisan kata-kata. Lalu pastor ketiga pun mencoba menyerang dari sudut yang lain. "Hei Abu Nawas, jika kau bilang Tuhan itu Esa, bagaimana mungkin Dia menciptakan begitu banyak makhluk yang berbeda-beda?" Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Coba lihat dirimu dan kawan-kawanmu. Bukankah kalian berbeda-beda? Wajah kalian berbeda, tinggi kalian berbeda. Bahkan suara kalian pun juga berbeda. Tapi kalian kan tetap manusia." "Ya iyalah Abu Nawas, kami adalah manusia," jawab pastor ketiga. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Dia Esa, tapi kekuasaannya meliputi segala ciptaannya yang berbeda-beda. Tuhan menciptakan langit dan bumi, manusia dan hewan, siang dan malam.
karena keesaannya justru terbukti dari kebesaran ciptaannya. Terang Abu Nawas. Mendengar itu, pastor ketiga pun hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya. Giliran pastor keempat, ia pun mulai cemas, tapi tetap mencoba peruntungannya. Lalu bagaimana kau bisa yakin bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada? Abu Nawas pun mengambil air dingin dan semangkuk sup panas, lalu berkata, "Mana yang lebih menyegarkan di saat kamu sedang kehausan?" "Tentu saja air dinginlah," jawab pastor keempat. "Dan mana yang membuatmu tidak nyaman jika kau memasukkan tangan ke dalamnya?" tanya Abu Nawas. Sambil menunjuk semangkuk sup panas, pastor keempat itu pun menjawab, "Ya tentu sup panas lah Abu Nawas." Nah, itulah bukti sederhana. Jika di dunia ini ada rasa nyaman dan tidak nyaman, maka di akhirat ada surga sebagai tempat yang nyaman dan neraka sebagai tempat yang tidak nyaman. Logikanya sama. Mendengar itu, pastor keempat pun terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Kini tiba saatnya pastor kelima mencoba memberikan pertanyaan terakhirnya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Pengampun, mengapa Dia tidak mengampuni semua orang tanpa syarat?" Abu Nawas pun tersenyum tipis. Lalu ia pun berkata, "Jika ada seorang murid malas dan tidak mau belajar sama sekali, apakah kau akan memberikan nilai tinggi tanpa dia berusaha?" "Tentu tidaklah," jawab pastor kelima. Nah, begitu pula Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, tapi pengampunannya diberikan kepada mereka yang mau bertaubat dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena pengampunan tanpa syarat hanya akan membuat manusia lalai dan tidak bertanggung jawab. Terang Abu Nawas. Mendengar itu, pastor kelima pun terdiam dan tidak mampu membantah Abu Nawas. Setelah mendengar semua jawaban dari Abu Nawas, kelima pastor itu pun saling berpandangan. Dan mereka pun akhirnya mengakui kekalahan mereka. Dengan suara lirih, salah satu pastor pun berkata, "Abu Nawas, kau benar, kami datang dengan niat untuk mempermalukanmu. Tapi justru kami yang dipermalukan oleh kecerdasan dan kebenaranmu Abu Nawas. Tolong ajarkan kami lebih banyak lagi tentang keimanan." Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Kalian telah membuat keputusan yang tepat. Kebenaran adalah milik Tuhan. Dan siapapun yang mencarinya dengan hati yang ikhlas akan menemukannya." Dan kelima pastor itu pun akhirnya meninggalkan keyakinan lama mereka dan mengikuti ajaran Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan hakim yang angkuh. Kisah lucu Abu Nawas kali ini tentang hakim yang angkuh yang hendak mempermalukan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari seorang hakim angkuh mendatangi rumah Abu Nawas. Hakim itu penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang masyhur. Hakim itu ingin menguji Abu Nawas serta mempermalukannya. Sang hakim yang angkuh itu pun bahkan yakin akan bisa membuat Abu Nawas malu. "Assalamualaikum ya Abu Nawas." Sang hakim mengucapkan salam saat tiba di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas begitu tahu tamunya seorang hakim ke rumahnya, terlihat kaget.
Dalam pikirannya tidak biasanya hakim yang memiliki kedudukan mulia menyambangi di rumahnya. Waalaikumsalam. Oh, Tuan Hakim ya. Silakan masuk, Tuan. Aduh, ada apa gerangan Tuan berkenan datang ke rumah saya? Tanya Abu Nawas menyelidik. Setelah masuk ke rumah dan dipersilakan duduk oleh Abu Nawas, hakim itu pun menjelaskan maksud kedatangannya. Saya ingin silaturahmi saja dengan Tuan Abu Nawas. Sekaligus ingin bertukar pikiran dengan Tuan, ujar sang hakim. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagiku kedatangan seorang hakim. Tapi, apa yang dapat saya tukar dari pikiran saya? Sementara Tuan lebih luas ilmu dan pengalamannya, balas Abu Nawas merendah. Diskusi antara keduanya pun berlangsung. Banyak masalah yang dibahas dari sisi pemikiran yang berbeda. Abu Nawas memang cerdik, hingga hakim ini pun rupanya banyak tersisih saat beradu argumen. Mulailah muncul keinginan hakim membungkam Abu Nawas. Dia yakin dengan kemampuan ilmu tentang hukum bisa menang. Tuan Abu Nawas, seandainya manusia mau mengikuti tatanan hukum dan norma, tentu akan aman tentram kehidupan ini, ujar sang hakim mengeluarkan ilmu pengetahuan hukumnya. Tidak demikian juga, Tuan, sanggah Abu Nawas. Hukum dan norma akan membuat semuanya tertib, Abu Nawas, ujar sang hakim. Bukan manusia yang harus mengikuti hukum dan norma, tapi hukum dan normalah yang harus mengikuti nilai-nilai kemanusiaan. Maka keadilan akan terjadi dan kehidupan pasti aman dan tentram, karena rasa keadilan terpenuhi, Tuan, jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim ini pun terdiam dan merasa malu. Pernyataan Abu Nawas seperti tamparan keras ke arah wajahnya. Akan tetapi, karena tidak mau ketahuan dipermalukan, hakim ini pun kembali menyiapkan pertanyaan kepada Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, seandainya Tuan diberi pilihan antara kekayaan dan kebijaksanaan, mana yang Tuan pilih? Tanya sang hakim. Dirinya pun yakin, kali ini Abu Nawas akan bisa dipermalukannya. Abu Nawas yang cerdik itu pun menatap wajah sang hakim. Dalam hatinya dia bergumam kalau hakim ini harus diberi pelajaran. Ya jelas saya milih kekayaan, Tuan, jawab Abu Nawas. Hahaha, masa Tuan Abu Nawas pilih kekayaan? Kok seorang cendekiawan seperti Tuan lebih mengutamakan kekayaan daripada kebijaksanaan? Menurut saya ini lebih memalukan, Tuan, ledek sang hakim dengan tawa kemenangan. Abu Nawas pun hanya diam. Dia biarkan hakim itu menuntaskan tawa senangnya. Setelah hakim itu berhenti tertawa, Abu Nawas pun berkata, memangnya salah ya, Tuan, kalau saya memilih kekayaan? Tanya Abu Nawas. Ya jelas dong, seharusnya seorang cendekiawan yang dikenal cerdik seperti Tuan Abu Nawas menempatkan kekayaan setelah kebijaksanaan, ucap sang hakim. Lalu, kalau Tuan sendiri diberi pilihan itu, akan memilih yang mana? Tanya balik Abu Nawas. Tentu saya akan memilih kebijaksanaan, Tuan, apalagi saya seorang hakim, jawab sang hakim. Oh begitu ya, Tuan Hakim. Dengarkan, Tuan Hakim. Seseorang itu akan memilih sesuatu yang belum dimilikinya, Tuan, tegas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim pun langsung terdiam.
Dirinya merasa kembali dipermalukan oleh Abu Nawas. Dia tidak menyangka pertanyaan jebakan untuk Abu Nawas malah menjebak dirinya sendiri. Hakim itu pun benar-benar menyadari kalau Abu Nawas yang cerdik bukan hanya omong kosong. Buktinya, Abu Nawas bisa dengan mudah memutar serangan kalimat dari dirinya yang tidak terduga sebelumnya. Tuan Abu Nawas, kali ini saya yakin kalau Tuan memang seorang cendekiawan yang benar-benar cerdik. Saya mohon maaf Tuan Abu Nawas. Saya sudah berupaya mau mempermalukan Tuan. Dan akhirnya, hakim itu pun jujur kepada Abu Nawas tentang niatnya datang ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, reaksi Abu Nawas hanya tersenyum saja. Dia sudah bisa menghadapi banyak orang yang berupaya menjebak dan menguji kemampuan berpikirnya. Kisah Abu Nawas, debat dengan ahli makrifat. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk di pasar, menikmati angin sore yang sejuk. Tiba-tiba datanglah seorang ahli makrifat yang terkenal di kota itu. Ahli makrifat ini dikenal sebagai orang yang sangat bijak dan berpengetahuan luas tentang ilmu gaib dan kehidupan. Ia merasa dirinya lebih tinggi dari orang biasa, bahkan sering menganggap orang lain tidak layak bertanya kepadanya. Melihat kesempatan untuk mengerjai sang ahli makrifat, Abu Nawas pun mendekat dan bertanya, "Wahai sang ahli makrifat, saya ingin belajar darimu. Katakan padaku, apa yang paling tinggi di dunia ini?" Ahli makrifat itu pun tersenyum dengan bangga. Ia merasa pertanyaan Abu Nawas sangat mudah untuk dijawabnya. Yang paling tinggi di dunia ini adalah ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu, seseorang bisa memahami segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan alam semesta. Abu Nawas pun menanggapinya dengan serius. Menarik juga nih. Tapi yang saya dengar dari orang-orang, yang paling tinggi di dunia ini adalah langit, Tuan. Apakah itu tidak lebih tinggi dari ilmu pengetahuan? Ahli makrifat itu pun mengangkat alisnya. Sedikit kesal dengan pernyataan Abu Nawas, tapi tetap menjawabnya. Abu Nawas, langit memang lebih tinggi, tapi ilmu pengetahuan adalah yang paling tinggi. Ilmu adalah penerang bagi hidup manusia yang membawa orang ke tempat yang lebih tinggi. Abu Nawas pun tersenyum lebar, seolah ia mendapatkan ide. Baiklah Tuan, kalau begitu saya ingin bertanya lagi. Apa yang paling rendah di dunia ini, Tuan? Ahli makrifat yang merasa sudah menang dalam debat ini, ia pun menjawab dengan mantap. Yang paling rendah di dunia ini adalah kebodohan. Karena kebodohan bisa menurunkan derajat manusia. Mendengar itu, Abu Nawas pun berpura-pura berpikir sejenak. Saya rasa bukan itu yang paling rendah, Tuan. Saya rasa yang paling rendah di dunia ini adalah hati orang yang sombong. Bahkan di hadapan ilmu pengetahuan dan langit yang tinggi, kesombongan tetap berada di tempat yang paling rendah, Tuan. Mendengar itu, ahli makrifat pun terdiam, tersinggung dengan pernyataan Abu Nawas. Ia merasa tertampar oleh kata-kata Abu Nawas. Karena ia sendiri sering menunjukkan rasa sombong karena pengetahuannya yang luas.
Namun Abu Nawas pun masih belum puas dan ia pun melanjutkan. Tapi jangan khawatir Tuan, saya tidak ingin menuduh Anda sombong. Lagi pula dalam ilmu pengetahuan ada satu hal yang bahkan lebih tinggi dari langit dan lebih rendah dari kebodohan. Mendengar itu, ahli makrifat pun penasaran. Ia pun bertanya, apa itu Abu Nawas? Abu Nawas pun dengan santai menjawabnya. Tanya jawab dengan orang yang lebih pintar darimu Tuan. Itu bisa membawa kita ke tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tergantung bagaimana kita mendengarkannya. Dan sambil tertawa, Abu Nawas pun berjalan meninggalkan ahli makrifat yang masih terdiam dan masih merenungi kata-kata Abu Nawas. 7 serikat ilmu hitam menantang Abu Nawas. Dikisahkan, di pinggir kota Baghdad berdirilah perkumpulan 7 dukun ilmu hitam. Mereka terkenal menipu orang-orang dengan mengaku sakti, bisa menghilang, meramal masa depan, bahkan mengendalikan makhluk halus. Yang sebenarnya cuma suara efek manusia dari balik tirai. Suatu hari mereka marah besar karena bisnis santet dan ramalannya menurun drastis. Alasannya cuma satu. Karena semua orang sudah cerdas setelah sering mendengar lelucon dan hikmah dari Abu Nawas. Akhirnya ketua mereka pun mengetuk meja dan berkata, kalau ingin kembalikan kejayaan kita harus mengalahkan Abu Nawas di depan orang banyak nih. Dan mereka pun sepakat, cari Abu Nawas untuk duel ilmu besar-besaran. Mereka pun menyebar pengumuman ke seluruh kota Baghdad. 7 dukun serikat ilmu hitam akan mengadu kekuatan gaib dengan Abu Nawas di lapangan kota. Yang kalah harus meninggalkan Baghdad. Rakyat pun heboh. Raja langsung memanggil Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, kalau kau takut, aku tidak memaksamu. Tapi seluruh kota berharap padamu Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. Takut? Hamba justru khawatir mereka yang takut Paduka. Tapi baiklah, hamba datang dengan syarat semua duel dilakukan sesuai aturan hamba. Baginda Raja pun menyetujuinya. Di hari pertandingan, lapangan kota penuh sesak oleh orang-orang. 7 dukun berdiri berbaris, menatap garang seperti grup band horor gagal audisi. Ketua dukun pun berkata, "Hai dengarkan orang-orang, kami punya 7 macam ilmu. Kalau Abu Nawas bisa selamat dari semuanya, kami akan menyerah." Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Oh silakan Tuan, tapi aku juga punya 7 ilmu dan aturan duel kalian duluan." Orang-orang pun bersorak dengan gemilang. Dukun pertama adalah ahli hipnotis. Ia pun maju ke depan dan menatap tajam Abu Nawas sambil mengayunkan bandul emasnya. "Hei Abu Nawas, dalam hitungan 3 kau akan tidur." Abu Nawas pun malah nyeletuk, "Hei Tuan Dukun, kalau mau bikin saya tidur cepat, jangan hipnotis aku dong. Bacakan ceramah panjang di waktu hujan deras. Dijamin aku akan tidur cepat Tuan." Mendengar itu, penonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan si dukun itu pun kehilangan fokus. Bandulnya malah mengenai kepalanya sendiri dan ia pun jatuh pingsan. Lalu dukun kedua pun maju ke depan
Katanya ahli menghilang. Ia pun masuk ke karung dan berteriak, "Hai Abu Nawas, dalam sekejap aku akan hilang." Karung itu pun bergetar dengan hebat. Orang-orang pun semakin tegang. Namun Abu Nawas pun tetap tenang. Lalu ia pun mengikat erat-erat karung tersebut dengan tali yang kuat. Dukun itu pun berteriak dari dalam karung, "Hai Abu Nawas, aku tidak bisa keluar nih. Tolong cepat buka ikatannya." Abu Nawas pun menyahutnya, "Kalau kamu memang bisa menghilang, hilanglah dari dalam karung itu." Dan dukun itu pun berteriak-teriak, "Abu Nawas, cepat buka karungnya. Aku tidak bisa keluar. Aku menyerah." Penonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Giliran dukun ketiga. Katanya ia ahli ramalan. Ia pun maju ke depan dengan gaya yang meyakinkan. "Hei Abu Nawas, aku tahu masa depan. Sekarang tanyakan apa saja." Abu Nawas pun langsung menyahutnya, "Hai dukun, apa tadi saya makan atau sarapan?" Dukun itu pun terdiam sesaat, lalu berkata, "Abu Nawas, kau tambah kejam nih. Kalau kau tahu masa depan, masa lalu tidak tahu, Tuan." Lalu dukun itu pun menyerah. Kini giliran dukun keempat. Katanya ahli mengendalikan roh. Ia pun maju ke depan sambil berteriak dengan seram, "Hai Abu Nawas, aku panggil roh penguasa kegelapan untuk mengguncangkan kota ini." Mendengar itu, Abu Nawas pun perlahan mengambil tutup telinga dari sakunya dan membagikannya kepada orang-orang. Dan orang-orang pun langsung memakai tutup telinga itu rame-rame. Melihat itu, dukun pun bingung. "Hei, dalam aturan ilmu hitam, kalian harus mendengarkan mantraku. Jangan tutup telinga kalian." Abu Nawas pun menjawab, "Kalau memang benar kau memanggil roh, roh tidak butuh speaker atau korban tidak perlu kuping." Mendengar itu, semua orang pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan dukun keempat itu pun akhirnya juga menyerah. Kini giliran dukun kelima. Katanya ahli mematahkan besi dengan ilmunya. Ia pun menyiapkan batang besi, kemudian memukulkan ke tubuhnya. Gerak. Dan memang benar-benar besi itu pun patah. Penonton seakan percaya dengan atraksi dukun tersebut. Namun Abu Nawas tidak percaya. Lalu ia pun memberikan besi yang sama dan memberikan kepada dukun tersebut. "Hai Tuan, kalau memang hebat, coba patahkan besi ini." Lalu dukun itu pun mencoba mematahkan besi yang diberikan oleh Abu Nawas. Namun berkali-kali mencoba, wajahnya memerah, urat lehernya pun keluar. Namun besinya tidak bengkok sedikit pun. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Tuan, perbedaan besi asli dan besi mainan itu halus. Tapi akal bisa membedakannya, Tuan." Dan merasa malu, akhirnya dukun itu pun menyerah. Kini giliran dukun keenam. Katanya ahli kutukan. "Setiap orang yang menghina aku akan mendapatkan sial 7 hari." Abu Nawas pun pura-pura ketakutan. Lalu ia pun bertanya, "Kalau begitu, setiap orang yang memuji Anda dapat keberuntungan ya Tuan?" "Benar sekali Abu Nawas," kata dukun itu dengan sombongnya. Lalu Abu Nawas pun berteriak kepada seluruh orang, "Hai semua orang, puji dia sekarang." Dan orang-orang pun serempak memujinya.
tampan, sakti, baik hati, wangi. Dan mendengar itu, sang dukun pun ketakutan. Hentikan semua itu, kalian membuatku berhutang memberi keberuntungan ke seluruh kota. Dan dukun keenam pun akhirnya menyerah juga. Kini giliran dukun ketujuh yang merupakan ketua dari serikat ilmu hitam itu. Lalu ia pun maju ke depan dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, semua orang bisa kau kelabui, tapi aku tidak. Ilmuku berupa ketakutan. Aku akan membuatmu takut sampai menyerah kepadaku, Abu Nawas. Lalu lampu pun dipadamkan, kembang api pun diletuskan. Asap di mana-mana. Orang-orang pun mulai tegang. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mengangkat suaranya. Kalau kau menyebarkan ketakutan untuk menang, aku akan menyebarkan keberanian untuk mengalahkanmu, Tuan. Lalu Abu Nawas pun berkata kepada orang-orang, siapa yang takut, angkat tangannya. Dan tidak ada yang angkat tangan. Seluruh orang pun berdiri dengan gagah. Ketua dukun itu pun terbelalak. Ia sadar bahwa ilmu takutnya tidak bisa menakuti orang-orang. Lalu ia pun menyerah kepada Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku menyerah. Kau memang hebat Abu Nawas, ujar dukun tersebut. Lalu Abu Nawas pun berkata, hai Tuan, kalau kau ingin dihormati, bukan dengan cara menakut-nakuti orang, tapi dengan menolong orang, Tuan, ujar Abu Nawas. Seketika orang-orang pun bersorak dengan girang, mengakui kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas kehujanan, tapi bajunya tidak basah sama sekali, membuat raja pun sampai bengong. Dikisahkan, Abu Nawas diajak berburu di hutan bersama Baginda Raja. Mereka pun ditemani rombongan dari istana. Ketika Abu Nawas, Baginda Raja, dan rombongan sedang asik berburu, hujan sangat deras turun. Mereka langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Cerita lucu Abu Nawas memang tidak pernah bosan untuk disimak. Kali ini soal sosok humoris itu dan kuda lambat atau cepat di tengah guyuran hujan. Berawal ketika Raja Harun Ar-Rasyid memerintahkan Abu Nawas ikut berburu hewan buas beruang di hutan. Abu Nawas tak bisa mengelak titah raja meskipun harus diakui sangat takut kepada beruang. Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Tidak mau pakaian basah kuyup, raja dan para pengawalnya menunggangi kuda yang larinya cepat. Sedangkan Abu Nawas hanya dipasrahi kuda yang lambat. Tetapi raja dan para pengawalnya heran ketika melihat pakaian Abu Nawas tetap kering. Sedangkan raja dan para pengawalnya pun basah kuyup. Padahal Abu Nawas hanya menunggangi kuda lambat yang tidak mungkin bisa menembus guyuran hujan untuk mencapai tempat berteduh terdekat. Seketika itu, raja bertitah kepada para pengawalnya untuk menggunakan kuda yang lambat seperti yang dipakai Abu Nawas, supaya pakaian tidak basah kuyup. Benar saja, hari kedua berburu menuju lokasi, hujan turun lebih deras dari hari pertama. Tetapi raja dan pengawalnya pun tetap basah kuyup. Tidak seperti apa yang terjadi pada diri Abu Nawas. Dengan kuda yang lebih cepat, Abu Nawas sampai di lokasi tempat dahulu. Tentu dengan pakaian yang tetap kering, raja dan pengawalnya keheranan dan penasaran. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas agar pakaian tetap kering dari guyuran hujan?
Terus terang Abu Nawas, bagaimana caramu menghindari hujan? Tanya sang raja. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lambat ini, keluh raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan yang mulia, jelas Abu Nawas. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya raja lebih penasaran. Begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya. Lalu hamba mendudukinya, Paduka. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja pun hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala, seakan ia mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas melawan pemuda sombong yang menghujat Allah. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang pemuda yang berbadan besar dan bertubuh kekar dan sangat sombong. Bahkan saking sombongnya, ia pun menghujat Allah. Ia pun berteriak-teriak di tengah-tengah pasar kota Baghdad. Hai kalian semua, jika Allah memang ada, buktikan padaku. Aku tidak takut padanya. Aku bisa melakukan apapun. Bahkan dengan minum racun pun tidak apa-apa. Ucap pemuda sombong itu dengan lantang. Orang-orang yang mendengar itu pun merasa geram. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya kabar tentang kesombongan pemuda itu pun sampai kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan akhirnya Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menemui Baginda Raja Harun ar-Rasyid di istana. Hai Abu Nawas, aku dengar di pasar kota Baghdad ada seorang pemuda yang sangat sombong. Bahkan ia menghujat Allah. Aku perintahkan kepadamu Abu Nawas untuk membungkam pemuda itu. Jika kau mampu mengalahkannya, aku akan memberimu hadiah sekantong uang emas Abu Nawas. Namun jika tidak mampu, kau akan aku hukum. Titah Baginda Raja. Oh siap Paduka yang mulia. Itu mah urusan gampang, ucap Abu Nawas dengan ketus. Lalu Abu Nawas pun mendatangi pemuda sombong itu di alun-alun kota Baghdad di antara kerumunan orang banyak. Abu Nawas pun berkata, "Wahai tuan yang sombong, apakah benar kau berani menantang Allah?" Tanya Abu Nawas. "Benar sekali Abu Nawas, apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu Abu Nawas," ucap pemuda sombong itu dengan congkaknya. Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Baiklah tuan, jika kau merasa hebat, aku ingin menguji keberanianmu tuan." "Aku tidak takut Abu Nawas. Apa yang ingin kau lakukan?" ucap pemuda sombong itu. "Kalau kau berani, coba minum racun ini," ucap Abu Nawas sambil memberikan botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. Melihat itu, pemuda sombong itu pun sedikit terkejut. Akan tetapi, ia tidak ingin terlihat takut di depan kerumunan banyak orang. "Apa racun ini benar-benar mematikan Abu Nawas?" tanya pemuda sombong itu dengan agak ragu. "Tentu saja tuan, hanya orang-orang yang percaya pada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya," jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. "Kalau begitu, kau dulu yang meminumnya. Baru aku percaya," tantang pria sombong tersebut. Abu Nawas pun menganggukkan kepalanya. Dan dengan tenang, ia pun meminum seteguk cairan hitam itu.
Ia pun pura-pura menikmatinya, bahkan berkecap. Rasanya enak seperti madu, Tuan. Orang-orang yang melihat itu pun tercengang. Wah, Abu Nawas hebat, ia selamat. Pria sombong itu pun tidak mau kalah dari Abu Nawas. Ia pun segera mengambil botol itu dan menenggaknya. Namun begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, ia pun mulai muntah-muntah dan merasa pusing. Ih, apa ini Abu Nawas? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya dengan panik. Abu Nawas pun tertawa kecil. Hahaha. Tuan, itu bukan racun. Itu hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Tapi rasa mual itu berasal dari ketakutan kamu sendiri, Tuan. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Pria itu pun terdiam, wajahnya memerah dan menahan malu. Aku salah, Abu Nawas. Seharusnya aku tidak menghujat Allah. Ampuni aku, Abu Nawas. Ucapnya sambil bertekuk lutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum penuh kemenangan. Semoga kejahilan ini menjadi pelajaran bagimu, Tuan, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah, ucap Abu Nawas. Dan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun merasa puas menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan. Ia pun memberikan hadiah sekantong uang emas kepada Abu Nawas. Sementara pria sombong itu pun pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk dan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kehebatan Abu Nawas menangkap matahari hingga mendapatkan hadiah emas batangan dari Baginda Raja. Dikisahkan, saat itu cuaca sangat panas karena teriknya matahari. Para penduduk Baghdad merasa panasnya matahari saat itu melebihi dari teriknya matahari sebelumnya. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah suhu panas yang sedang tinggi tersebut. Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini saya banyak pengaduan dari rakyatku, Abu Nawas. Mereka mengeluhkan dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tak kuat berlama-lama bekerja di ladang, Abu Nawas, tutur Baginda Raja. Lalu menurut Paduka sendiri, apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Aku ada ide, Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja? Dan orang yang pantas mengerjakan itu adalah kamu, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain, Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa, Abu Nawas. Kalau mereka berlibur berladang, mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya adalah matahari harus ditangkap, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Mana mungkin matahari bisa ditangkap? Dan itu adalah pekerjaan yang mustahil, ujar Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas, sekarang kamu pulanglah. Dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman. Dan jika kamu dapat melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah emas batangan dariku, Abu Nawas,
ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun terus memikirkan cara agar dirinya dapat lepas dari hukuman Baginda Raja. Ia pun terus berpikir hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu. Kalau tidak aku nanti malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air wudhu, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Dan dari situlah akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cemerlang untuk menjalankan perintah Baginda Raja. Dan keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap, Paduka yang mulia. Tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas? Katakan saja, nanti prajurit akan menyiapkannya, jawab Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, Paduka, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas pun mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Wahai menteri, kamu lihatkan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air tersebut. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember tersebut. Kemudian menteri itu pun menghadap Baginda Raja untuk melaporkan kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja pun tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah menteri, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan membawakan kepadaku, kata Baginda Raja kepada menterinya. Abu Nawas pun lalu menghampiri Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan membawa kantong berisi air tersebut. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku tangkap dan sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Coba kamu lihat keluar, Abu Nawas. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, ucap Baginda Raja. Benar, Paduka yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, Abu Nawas. Apa maksudmu? Matahari di dunia ini hanya ada satu, sahut Baginda Raja. Paduka yang mulia, memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memastikan isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut dan ternyata isinya hanya air. Abu Nawas, mana mataharinya? Kamu jangan mengada-ada dan mengerjai saya, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, Paduka, jawab Abu Nawas untuk beralasan. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, Paduka, ujar Abu Nawas.
Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantong yang berisi air tersebut. Nah, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan, ada mataharinya. Tutur Abu Nawas sambil menunjukkannya kepada Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya, ia pun memberikan hadiah emas batangan kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasanya, hari itu Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan rakyat di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Agar lebih leluasa bergerak, Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda Raja mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburannya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak. Tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia pun berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang-orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasakan sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Dan ia pun merasakan hal semacam itu, seperti ketika mereka tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaan seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" jelas sang ulama. Baginda Raja pun terkesan dengan penjelasan ulama itu, dan Baginda pun masih ikut mendengarkan kuliah tersebut. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dan dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satunya benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda Raja pun makin terkesan. Lalu beliau pun pulang kembali ke istana. Sesampainya di istana, Baginda Raja sudah tidak sabar lagi ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Akhirnya, Baginda Raja pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas menghadapnya. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja pun bertitah, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, Abu Nawas. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apa engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda Raja harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Hamba mohon,
Baginda Raja menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya, kata Abu Nawas. Pintu apa itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja belum mengerti. Pintu alam akhirat, Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Apa itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja ingin tahu. Kiamat, wahai Paduka Yang Mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pun bertanya lagi kepada Baginda Raja. Masihkah Baginda Raja menginginkan mahkota surga itu? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran.
Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dan dalam waktu tidak terlalu lama, Abu Nawas pun sudah berada di hadapan Baginda Raja. Hei, apa kabar Abu Nawas? Sudah lama kau tidak datang kemari. Apakah aku harus menunggumu lebih dulu untuk datang ke istana? Untuk melepas kangenku ini, Abu Nawas. Sapa Baginda Raja kepada Abu Nawas untuk berbasa basi. Kalau Baginda Raja memanggil hamba, pasti ada apa-apanya, ucap Abu Nawas menyindir Baginda Raja. Benar sekali Abu Nawas. Aku dan para menteri yang ada di sini hendak mengajakmu bermain-main sebentar. Dan santai saja Abu Nawas, sekedar untuk menghilangkan rasa stres. Namun demikian, yang namanya permainan tentu saja ada hadiah dan hukumannya. Barang siapa yang dapat melaksanakan perintahku akan mendapatkan hadiah. Dan sebaliknya, yang gagal tentu saja dia akan mendapatkan hukuman. Apa hadiahnya Baginda Raja? Dan apa pula hukumannya? Tanya Abu Nawas tak sabar untuk mendengarnya. Hadiahnya adalah sekantong uang emas. Tapi kalau gagal, hukumannya membersihkan kandang kuda selama 3 bulan. Bagaimana Abu Nawas? Sudah sesuai kan? Oke. Titah Paduka yang mulia, siap hamba laksanakan, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, dengar baik-baik dan camkan. Perintahku ini berlaku pada siapa saja yang berada di sini, tidak terkecuali. Begitu aku ucapkan perintah, dalam hitungan detik kalian harus melaksanakannya. Dan barang siapa yang gagal, hukuman membersihkan kandang kuda siap menanti di depan mata. Bagaimana, bisakah dimulai sekarang? Siap Paduka yang mulia, ujar para menteri secara serempak. Namun Abu Nawas agak terlambat mengucapkan kata siap. Dan si cerdik Abu Nawas ini pun mulai mencium gelagat yang tidak wajar dari permainan ini. Dan Abu Nawas pun mulai waspada. Semuanya jongkok. Baginda Raja pun memberi perintah aba-aba. Dan segera saja semua menteri yang ada di Balerung pun segera berjongkok menuruti perintah Baginda Raja. Sekarang tengkurap. Abu Nawas dan para menteri pun segera tengkurap bersama-sama. Sekarang berdiri. Para menteri dan Abu Nawas pun langsung berdiri. Dilarang menginjak karpet. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun celingukan. Lantai Balerung istana itu tidak ada yang kosong dari karpet. Semua dilapisi oleh karpet. Namun, para menteri yang memang sudah diatur sebelumnya menuju ke tempat masing-masing. Ada yang naik di atas meja, di atas almari, hingga bergantungan di rantai lampu. Dan ada pula yang memeluk erat pilar istana. Pokoknya,
Sudah tidak ada lagi tempat yang lowong buat Abu Nawas. Dalam sekejap, Abu Nawas pun berpikir keras. Dan dia harus memikirkan akal untuk masalah ini. Kalau tidak, hukuman membersihkan kandang kuda selama 3 bulan sudah menanti di depan mata. Tahu sendiri kan, bagaimana baunya yang namanya kandang kuda. Tapi namanya saja Abu Nawas. Ia mempunyai 1000 akal untuk memecahkan segala masalah yang dihadapinya. Dan tiba-tiba saja Abu Nawas pun segera meloncat ke punggung Baginda Raja yang memang tidak jauh dari Abu Nawas. Dalam hitungan detik, Abu Nawas pun sudah berada di gendongan Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun berteriak-teriak kegelian. "Lepaskan aku, Abu Nawas, lepaskan!" Teriak Baginda Raja sembari berusaha keras untuk melepaskan Abu Nawas yang ada di gendongannya. Akan tetapi Abu Nawas tak mau melepaskannya, justru semakin erat memeluknya. Dan semakin Baginda Raja berusaha untuk melepaskan Abu Nawas, semakin keras pula Abu Nawas memeluk Baginda Raja. "Lepaskan aku, Abu Nawas, lepaskan! Aku merasa kalah, Abu Nawas," ucap Baginda Raja menyudahi lelucon yang konyol itu. Dan mau tak mau, Baginda Raja pun harus merelakan sekantong uang emasnya jatuh ke pelukan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembara saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja pun terdiam sejenak dan mengangguk-anggukkan kepala. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Dan akhirnya, Baginda Raja pun menyetujui usulan dari Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Ia pun diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Namun pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut, karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tak bisa menolaknya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas pun tersenyum riang. Abu Jahil yang amat melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya, Baginda Raja pun menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan berburu itu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santainya menaiki kuda sehingga para penonton banyak yang berteriak.
Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah-tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton pun semakin ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama, kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas pun mendekat. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satu pun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Baginda Raja pun menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkaulah wahai Abu Jahil. Silakan memandikan kuda-kuda di istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya kan, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Abu Nawas dianggap menjadi nabi palsu. Dikisahkan, Baginda Raja telah mengangkat penasihat istana yang baru. Namun dengan keberadaan penasihat ini, membuat Abu Nawas sulit sekali untuk menemui Baginda Raja. Penasihat istana yang baru itu memang tidak suka dengan Abu Nawas. Sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasihat istana yang baru tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasihat yang baru tersebut. Dan kini ia hendak meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali lagi. Kenapa dia melakukan itu padamu, Tuan? Tanya Abu Nawas. Penasihat itu adalah tetanggaku, Abu Nawas. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia hendak membangun rumahnya lagi yang lebih megah, ia merampas tanah dan rumahku. Hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Dan katanya, ini semua ia lakukan demi kepentingan kerajaan. Kata tamu tersebut memberitahu kepada Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas pun terdiam. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemui Baginda Raja sangatlah sulit. Itu semua dikarenakan ulah daripada penasihat istana yang baru tersebut. Setelah lama berpikir, Abu Nawas pun menemukan solusinya. Sebaiknya kamu pulang dulu, Tuan. Aku akan ke istana untuk membantu permasalahanmu, kata Abu Nawas kepada tamunya itu.
Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan pintu gerbang istana, sang penasihat itu pun segera mencegah Abu Nawas agar tidak masuk ke istana. Akan tetapi, terlintas rasa penasaran, kenapa Abu Nawas berpakaian tidak seperti biasanya. "Hai Abu Nawas, mau apa kau ke istana dan kenapa kau berpenampilan seperti itu?" tanya penasihat istana. "Aku adalah orang yang suci akan menemui paduka raja," jawab Abu Nawas. "Apa? Orang suci? Maksudmu sekarang kau menjadi seorang nabi ya?" tanya penasihat istana. "Sudahlah Tuan Penasihat, beritahu kepada rajamu bahwa orang suci akan menghadapnya," kata Abu Nawas. Dan tiba-tiba terlintas di benak penasihat istana itu akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku bolehkan masuk ke istana," kata penasihat istana itu. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasihat itu pun langsung melancarkan rencana jahatnya. "Wahai paduka yang mulia, Abu Nawas sekarang telah mengaku sebagai seorang nabi paduka. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang suci," lapor penasihat itu kepada Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. "Apa benar begitu wahai Abu Nawas?" "Kau jangan macam-macam Abu Nawas. Aku bisa saja menghukummu dengan hukuman mati Abu Nawas, karena kau berani mengaku-ngaku sebagai seorang nabi," bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti, aku adalah orang suci paduka," balas Abu Nawas dengan berlagak seperti seorang nabi. Akan tetapi, Baginda Raja menangkap ada maksud lain dari semua perilaku Abu Nawas ini. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengan Baginda Raja. Sementara itu, penasihat istana itu pun segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia pun berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi itu. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. "Jadi benarkah kau ini seorang nabi Abu Nawas? Kalau kau Nabi Ibrahim pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu," kata penasihat istana. Itu terlalu mudah. Dan lagian orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. "Apakah kamu termasuk orang seperti itu?" tanya Abu Nawas. "Ya bukanlah Abu Nawas. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku," jawab penasihat istana. "Kalau begitu, janganlah berperilaku sepertinya," balas Abu Nawas. "Lalu kau siapa? Kau Nabi Musa ya? Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah menjadi ular," kata penasihat istana. "Nabi Musa melakukan itu kan kepada orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir juga?" tanya Abu Nawas. "Ya tidaklah Abu Nawas. Aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah," jawab penasihat. "Kalau begitu,
Jangan meminta kepadaku hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu ini, Abu Nawas? Nabi Isa ya? Yang aku tahu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisakah kau tunjukkan mukjizatmu itu? Kata penasihat istana. Baiklah, aku akan buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi sekarang kamu mengaku sebagai Nabi Isa ya? Ayo buktikan kepada kami mukjizatmu itu, Abu Nawas, perintah penasihat istana. Oh, tentu saja, aku akan buktikan. Pertama-tama, aku akan membunuhmu dengan tongkatku ini. Kalau kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkanmu kembali, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, penasihat istana itu pun merasa takut. Dan ia pun lari menjauh dari Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berlari mengejar penasihat itu untuk dipukul dengan tongkatnya. Melihat itu, Baginda Raja pun berusaha mencegah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, berhenti. Berhenti dulu Abu Nawas. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini, Abu Nawas? Kenapa pula kau mengaku-ngaku sebagai seorang nabi? Tanya Baginda Raja. Siapa bilang aku mengaku seorang nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasihat istana saja. Aku mengaku sebagai orang suci, Paduka. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena sebelum kemari tadi, aku berwudu terlebih dahulu, Paduka. Jelas Abu Nawas. Lalu apa maksudmu melakukan hal ini, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Bukankah beberapa minggu ini Paduka merasakan bahwa hamba tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasihat istana Paduka yang selalu mencegah hamba untuk menemui Paduka yang mulia. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya, Paduka. Dia telah merampas rumah dan tanah tetangganya demi untuk membangun rumahnya agar lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja pun langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan oleh Abu Nawas benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun akhirnya memecat penasihat istana yang baru itu. Dan akhirnya, penasihat istana yang baru itu pun dijebloskan ke dalam penjara. Kisah kocak Abu Nawas, debat tentang neraka. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengar kabar bahwa para ulama di kerajaannya sedang memperdebatkan masalah neraka. Ada yang bilang panasnya berlipat-lipat. Ada yang bilang penduduknya bermacam-macam. Dan ada yang mengaku paling tahu bentuknya. Raja yang mulai pusing memikirkan hal tersebut. Ia pun segera memanggil Abu Nawas. Hei Abu Nawas, para ulama di sini ribut soal neraka. Aku ingin engkau menyelesaikan perdebatan ini. Jelaskan pada mereka bagaimana sebenarnya neraka itu menurut pengetahuanmu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Dengan senang hati Paduka yang mulia. Tapi hamba mohon siapkan satu hal. Apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kipas angin Paduka, jawab Abu Nawas. Untuk apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Agar kalau pembahasan ini terlalu panas, kita bisa selamat duluan Paduka, jawab Abu Nawas dengan santai. Mendengar itu, Baginda Raja pun tersenyum lebar.
Dan perdebatan pun segera dimulai. Di balairung kerajaan, para ulama pun sudah berkumpul. Ada yang wajahnya serius, ada yang merasa paling hebat. Dan ada pula yang sudah menyiapkan dalil dengan membawa buku besar seperti kamus. Salah satu dari ulama sombong membuka perdebatan. "Hei Abu Nawas, kau ini kan bukan ulama besar. Apa mungkin kau tahu tentang neraka?" Abu Nawas pun menjawab dengan santai. "Tidak juga Tuan. Makanya mari kita cari tahu bareng-bareng," jawab Abu Nawas sambil duduk. Ulama itu pun makin marah. "Kalau begitu, jelaskan apa yang kau tahu tentang panasnya neraka." Abu Nawas pun mengangguk lalu berkata dengan tegas, "Neraka itu sangat panas, Tuan." "Memangnya seberapa panasnya?" tanya ulama itu lagi. Abu Nawas pun menjawab, "Panasnya lebih panas dari debat ini kalau kita lanjut dengan kepala panas juga, Tuan." Mendengar itu, Baginda Raja pun hampir batuk menahan tawanya. Namun ulama sombong itu pun belum menyerah, lalu bertanya lagi, "Hei Abu Nawas, kalau kau benar-benar tahu tentang neraka, memangnya siapa saja penghuni neraka itu?" Ucap ulama sombong itu sambil melipat tangannya. Abu Nawas pun lalu berdiri dan memberi jawaban yang membuat semua orang bingung. Penghuninya adalah orang-orang yang terlalu sibuk mengurus nasib orang lain, tapi lupa introspeksi diri sendiri. Mendengar itu, semua ulama pun langsung saling melirik. Baginda Raja pun menatap ulama sombong itu. Dan ulama itu pun perlahan menunduk, seperti kucing yang ketahuan nyolong ikan. Dan ulama lain pun mencoba bertanya, "Hai Abu Nawas, kalau begitu, bagaimana bentuk neraka itu?" Abu Nawas pun pura-pura berpikir keras. "Menurut pengetahuan saya, katanya neraka itu luas, sangat luas. Dan saking luasnya, orang-orang yang sombong bisa tersesat di dalamnya tanpa GPS." Mendengar itu, balairung pun meledak dengan tawa. Baginda Raja pun berdiri sambil bertepuk tangan. Dan akhirnya Baginda Raja pun sendiri bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, sebenarnya kau tahu atau tidak tentang neraka?" Abu Nawas pun menunduk hormat. "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak akan berani sok tahu, tapi jika hamba boleh mengutip sesuatu." Lalu Abu Nawas pun menunjuk semua orang dan berkata, "Dari semua debat ini, yang paling hamba yakini adalah siapapun yang merasa paling benar dan suka merendahkan orang lain, biasanya sedang mempercepat jalannya sendiri ke arah yang panas itu, Paduka." Mendengar itu, semua pun terdiam. Bahkan kipas angin yang dibawa penjaga pun seperti berhenti berputar. Beberapa saat kemudian, Baginda Raja pun tertawa. "Hahaha, Abu Nawas, kau benar-benar membuat mereka berpikir dan tertawa." Dan sekaligus perdebatan pun selesai. Para ulama pun bubar dengan muka memerah. Entah karena malu, entah karena merasa kebakar omongan Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berjalan keluar sambil berkata, "Yang penting kita semua belajar dan tidak sok jadi pengurus neraka." Kisah Abu Nawas tanpa berenang mampu seberangi lautan luas.
Abu Nawas tiba-tiba dipanggil Baginda Raja. Ternyata raja punya tugas yang harus diselesaikan Abu Nawas. Kali ini tugasnya terbilang aneh dan mustahil. "Misi apa itu yang mulia?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja dengan penuh penasaran. "Begini Abu Nawas, kau tahu kan negeri kita ini punya teluk yang luas. Tapi sayang tidak pernah ada satu orang pun sanggup menyeberanginya. Apakah kau mau berenang ke sana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun tidak bisa berkutik. Dia tergagap, kemudian dengan sangat terpaksa ia pun berujar, "Ya Paduka Raja, saya akan mengerjakan titah Paduka yang mulia." Pertemuan pun selesai. Abu Nawas pun menggerutu begitu meninggalkan istana raja. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat, susah diajak berpikir. Asam lambungnya juga naik, tanda stres sedang hinggap pada dirinya. Selanjutnya, si cerdik ini pun berjalan gontai ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu. Beberapa kali Abu Nawas pun menarik napas dalam-dalam. Pikirannya masih terasa kalut. Dan ketika dia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon palem, dia pun mencoba mencari ide untuk menyiasati misi yang mustahil tersebut. Pada saat itu, Abu Nawas pun melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. "Di mana anak-anak itu? Mereka pasti berenang di pantai," gumam Abu Nawas. Seketika itu juga, kepala Abu Nawas pun tiba-tiba terasa enteng. Asam lambungnya normal-normal saja. Cuma kepengen makan yang enak-enak. Senyumannya pun terkembang. Tampaknya dia telah menemukan ide yang cemerlang. Abu Nawas pun lalu pulang. Dan ia pun bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia pun langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian gantinya. Sambil tersenyum, Abu Nawas pun melepaskan pakaian dan cincinnya lalu meletakkannya di pasir. Dia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu Abu Nawas pun pergi. 1 jam kemudian, raja dan para menteri pun datang ke pantai. Mereka terkaget-kaget ketika mengetahui ada pakaian Abu Nawas yang teronggok di atas pasir. Mereka pun berpikir bahwa Abu Nawas sedang berenang mengarungi lautan untuk mencapai teluk. "Luar biasa ini orang," ucap Baginda Raja sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Meski begitu, beberapa ajudan raja ada yang tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Mereka pun akhirnya pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sayangnya, di sana rombongan raja hanya bertemu dengan istri Abu Nawas yang menceritakan keberadaan suaminya. "Kemarin suamiku bercerita kalau akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya untuk melakukan demikian. Sebenarnya saya tidak tega membiarkan pergi karena saya tahu dia bukan perenang yang baik," kata istri Abu Nawas dengan nada sedih. Kemudian salah seorang pengawal istana pun datang kepada raja dan menyampaikan sebuah kabar bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan. Abu Nawas dijemput oleh rombongan raja di tepi pantai dengan keadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, Baginda Raja pun kemudian berupaya membangunkannya. "Beruntung kamu masih hidup Abu Nawas." Dan senyuman manis dari bibir Abu Nawas pun terbesit setelah tersadar dan membuat Baginda Raja pun merasa lega. Karena Abu Nawas selamat dari maut. "Kau memang hebat Abu Nawas," pungkas Baginda Raja sambil menepuk-nepuk pundak Abu Nawas.
Pada suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang suka memberi perintah aneh memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, Baginda Raja pun berkata, "Hai Abu Nawas, aku ada tugas penting untukmu Abu Nawas." Dan Abu Nawas pun sudah mulai curiga. Aku pasti diberi perintah yang aneh lagi ini. Dan ia pun bertanya-tanya dalam hatinya. Lalu ia pun bertanya, "Kalau boleh hamba tahu, tugas apakah itu Paduka?" Dan Baginda Raja pun mengangkat tangan seakan tampak serius. "Wahai Abu Nawas, aku ingin engkau menangkap petir saat turun hujan. Aku ingin tahu apakah engkau mampu melakukannya. Apakah engkau secerdik seperti yang orang-orang katakan Abu Nawas?" Mendengar perintah itu, Abu Nawas pun langsung sadar kalau Baginda Raja sedang menjebaknya. Akan tetapi, dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Baiklah Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan perintah Paduka. Namun ada syaratnya Paduka." "Apa syaratnya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. Abu Nawas pun hanya tersenyum, lalu berkata, "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana Paduka, karena hanya rantai emas yang bisa menangkap petir. Dan hamba juga perlu bantuan pasukan khusus untuk menahan rantai tersebut saat petir menyambar Paduka. Kalau tidak, kita semua bisa terbakar oleh kekuatan petir itu Paduka," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam memikirkan permintaan Abu Nawas. Memberikan rantai emas sebesar itu jelas akan merugikan istana. Apalagi melibatkan pasukan khusus hanya untuk sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Baginda Raja pun tak mau terlihat kalah dari Abu Nawas. Setelah beberapa saat, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku setuju. Tapi ingat Abu Nawas, kalau sampai gagal, kau akan dihukum seberat-beratnya." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Hamba siap Paduka." Beberapa hari kemudian, hujan deras pun mengguyur kota. Petir bersahutan membelah langit malam yang gelap. Abu Nawas dan pasukan pun sudah berbaris di tengah lapangan. Masing-masing memegang ujung rantai emas besar yang berkilauan saat tersambar kilat. Dengan suara lantang, Abu Nawas pun memberikan komando, "Pegang erat-erat rantainya, jangan sampai petir itu lolos." Dan tiba-tiba kilat pun menyambar dengan keras di kejauhan. Dan Abu Nawas pun segera berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan sampai kalian melepaskan rantai ini, atau kita semua akan celaka." Mendengar teriakan itu, para prajurit pun langsung panik. Mereka pun mulai gemetaran dan ketakutan, dan mulai melepaskan rantai itu pun satu persatu. "Aku tak mau mati tersambar petir," teriak salah seorang prajurit sambil berlari kabur. Dan yang lain pun mengikutinya dengan lari pontang-panting meninggalkan Abu Nawas sendirian. Melihat pasukannya kabur, Abu Nawas pun berteriak pura-pura marah, "Hai, jangan dilepas. Petirnya kabur gara-gara kalian." Sambil bersandiwara, Abu Nawas pun berlari mengejar petir yang tak pernah bisa ditangkap. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun kembali ke istana dengan wajah yang lelah. Baginda Raja yang sudah menunggu dengan penuh harap pun bertanya, "Jadi bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu berhasil menangkap petir itu?"
Dengan wajah polos, Abu Nawas pun menjawab, "Hamba hampir berhasil, Paduka. Tapi sayangnya, pasukan Paduka itu ketakutan dan melepaskan rantai emasnya. Dan akibatnya, petir itu pun kabur, Paduka," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya bisa menghela nafas panjang. Ia tahu bahwa Abu Nawas berhasil lolos dari perintah yang mustahil itu. Namun tak ada yang ia bisa lakukan. Semua sudah selesai dengan rencana, meski tentu saja tidak ada petir yang tertangkap. Dengan senyum kecil, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku biarkan kamu lolos. Tapi ingat Abu Nawas, lain kali kamu harus benar-benar menangkap petir itu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dengan kemenangan. Dan ia pun menjawab, "Tentu Paduka, lain kali hamba akan lebih siap Paduka. Mungkin hamba juga butuh jaringan pancing Paduka." Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Meski sering merasa dikerjai, ia pun tak bisa menahan kekagumannya pada kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun pulang dengan hati yang senang. Kisah Abu Nawas mencari ibu angkat membuat Baginda Raja tekor 100 dinar. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid ke istana. Sesampainya di istana, mereka pun bercakap-cakap dengan ceria. Tiba-tiba terlintas di benak Baginda Raja, bukankah ibu Abu Nawas ini sudah meninggal? Maka timbullah rasa usil Baginda Raja untuk mencoba kepandaian Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istanaku ini, dan kamu akan aku beri hadiah 100 dinar Abu Nawas," ucap Baginda Raja dengan serius. Mendengar ucapan Baginda Raja, Abu Nawas pun merasa kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal dunia? Tapi mengapa beliau memerintahkan hal itu? Pikir Abu Nawas dalam hatinya. Namun Abu Nawas pun menyanggupi saja perintah Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, besok pagi hamba akan membawa ibu hamba menghadap kemari," jawab Abu Nawas dengan santainya. Setelah itu Abu Nawas pun mohon diri untuk pulang. Dan sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, Abu Nawas pun ingin berjalan-jalan santai. Ia pun menjelajahi seluruh sudut-sudut jalan kampung untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkatnya. Rupanya tidak mudah untuk menemukan sosok perempuan tua untuk dijadikan sebagai ibu angkat. Setelah memeras tenaga mengayunkan langkah ke sana kemari, barulah ia menemukan perempuan yang dicarinya. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Lalu dihampirinya perempuan itu oleh Abu Nawas. "Wahai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkatku?" kata Abu Nawas. "Kenapa engkau berkata demikian, nak?" tanya ibu tua itu. "Apa alasannya?" tanyanya lagi. Maka diceritakanlah perihal Abu Nawas yang mendapat perintah dari Baginda Raja agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal sejak lama. Dan juga dijanjikan akan diberi hadiah oleh Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun ingin membagi 2 hadiah dari Baginda Raja yang diterimanya nanti. Lalu perempuan tua itu pun menyanggupi permintaan Abu Nawas. "Baiklah nak, ibu menyanggupi permintaanmu itu."
Setelah itu, Abu Nawas pun menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan Baginda Raja. Dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Baginda Raja nantinya. Sebelum meninggalkan perempuan tua itu, Abu Nawas pun berpesan agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. "Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu," kata ibu angkat Abu Nawas yang baru itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas pun sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada Baginda Raja. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Setelah itu Baginda Raja pun memandang Abu Nawas. Dan bukan main terkejutnya Baginda Raja melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. "Siapa yang kamu gendong itu, Abu Nawas? Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai ke istana?" "Benar Paduka yang mulia, ini adalah ibu hamba. Beliau kan sudah tua dan kakinya lemah, tidak mampu untuk berjalan kemari. Karena rumah kami kan sangat jauh, itu sebabnya hamba menggendong ibu kemari," ucap Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua itu di hadapan Baginda Raja. Dan setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski Baginda Raja mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Baginda Raja pun tersinggung. "Wahai Abu Nawas, ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti dan menjawab pertanyaanku. Ibu hamba ini mempunyai 99 suami banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya, Paduka," ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, perempuan tua itu pun langsung melempar tasbihnya dan segera bersimpuh di hadapan Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba dari muda sampai tua begini hanya mempunyai seorang suami. Apabila sekarang hamba berada di hadapan Paduka yang mulia ini, itu semua atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar hamba menghitung biji-biji tasbih ini dan tidak mau menjawab pertanyaan Paduka yang mulia," ucap perempuan tua itu dengan ketakutan. Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Baginda Raja pun tertawa ngakak. Hahaha. Selanjutnya, Baginda Raja pun menyuruh algojonya untuk menghukum Abu Nawas dengan hukuman cambuk 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas pun berkata kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, hukuman apakah yang akan Tuan jatuhkan kepada hamba ini?" "Abu Nawas, karena engkau berjanji kepadaku akan membawakan ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberikan hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, maka engkau akan mendapatkan hukuman 100 kali cambukan, Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kemarin hamba berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba akan mendapatkan hukuman cambukan, maka hukuman itu pun harus juga dibagi 2, Paduka. Karena yang bersalah 2 orang. Hamba akan menerima hukuman 50 kali cambukan, tetapi yang 50 kali cambukan Baginda Raja harus berikan kepada perempuan tua ini," ucap Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja pun bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri.
Dan setelah itu, Baginda Raja pun akhirnya memberikan 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali ditemuinya. Dan dengan sukacita akhirnya ibu tua itu pun mendapatkan 50 dinar dari Baginda Raja. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, jika ibuku telah mendapatkan anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja, ujar Abu Nawas. Ya terimalah ini bagianmu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas.